Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini gua mau muter jalan-jalan sore sambil manasin motor. Jadi si Mega udah 2 hari, 3 hari bahkan ini nggak jalan ya. Cuma dinyalain di dalam garasi aja. Jadi mau gua bawa jalan. Ya, Kang. Biar dia kaki-kakinya nggak semutan. Oh iya, sekalian gue mau ngebahas kelebihan dan kekurangannya apa aja sih buat kalian yang pengen naik CC dari 150 ke 250, khususnya untuk motor matic. Kalian tonton dulu video ini, perhatiin dulu supaya bisa jadi referensi buat kalian tuh harus apa aja nanti ketika kalian naik CC ke 250. Yamaha X-Max 2024 ya. Jadi gua beli motor ini tahun 2024. Kita flashback dulu ya. Waktu itu gua pakai NMAX. Gua punya NMAX 1, terus gua punya R25 1. Jadi sebenarnya gue udah punya udah punya line up yang bener-bener pas. Gue punya 3 motor dulu, ada Yamaha X-Ride 110 cc, terus ada NMAX 155 cc, terus gue punya R25 250 cc 2 silinder. Line up udah pas, tapi karena gue udah berkeluarga jadi gue harus rombak gitu. Kenapa harus dirombak? Karena ya kebutuhan istri sama anakku suka motoran. Kalau gua naik NMAX udah kurang lega ya, udah agak sempit kalau bonceng bertiga. Jadi gua memutuskan untuk ngelepas NMAX dan ngelepas R25 untuk ngebeli X-Max. Ya sebenarnya sangat disayangkan karena R25 itu motor impian gua, teman-teman. Motor impian gua. Ya sebenarnya sedih juga, cuman mau gimana lagi, memang udah kebutuhan. Jadi gue harus ngejual NMAX dan R25 ya itu karena kebutuhan dan karena garasinya nggak muat. Singkat cerita seperti itu flashbacknya. Jadi kenapa gue ngambil X-Max? Pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu pertama dari segi dimensinya besar, panjang. Buat masukin barang, buat bawa barang itu udah best banget. Apalagi bagasi di bawah joknya bisa muat 2 helm, bisa muat banyak barang, bawa tas, bawa jas hujan. Untuk jas hujan sekeluarga tuh bener-bener muat, ya kan? Buat boncengan bertiga, oke, lega banget. Tuh yang pertama kelebihannya. Nah yang kedua, jarang nyebrang, tamain dulu. Yang kedua tampilannya, teman-teman. Tampilannya bener-bener eye-catchy banget. Iya, walaupun dimodif dana pelajar, kita nggak usah muluk-muluk deh. Modif ini itu, yang penting simple aja, clean, enak dilihat, eye-catchy banget ya, dan nggak ngebosenin, teman-teman. Apalagi yang connected ya, model terbaru, itu bener-bener nggak bakalan bosen dilihatnya. Bener-bener ngerasa motor Big Matic Premium ya, walaupun masih ada Forza kelasnya, tapi ya menurut gue sih ini pribadi ya, selera pribadi, NMAX tuh lebih dapet dari segi agresif, dari segi setelan touring pun bisa semua ya. Jadi si X-Max ini semuanya dapet, looksnya dapet, mau lu modif kayak apa aja semuanya kena. Yang ketiga, buat lo nih anak-anak muda nih ya kan, yang mau upgrade ke dari 150 cc ke 250 cc, part modifikasinya X-Max tuh bejibun melimpah. Tinggal lo nyiapin dananya aja ada berapa gitu ya. Kalau lo mau modif head-on, barangnya banyak banget, teman-teman. Dari mulai box titik, upgrade kirian, karbon-karbonan, terus pokoknya semuanya deh, semuanya tuh X-Max punya. Jadi buat lo yang mau upgrade ke 250 cc matic ya, ini udah cocok banget buat lo tampilannya. Yang keempat, performa mesin.
standar dengan CVT yang standar itu udah enak banget dibawa touring, dibawa buat jalan-jalan perkotaan, stop and go, itu oke banget sih. Gua bahkan sering ke puncak sama anak istri gue tuh bertiga, keluarga gitu. Itu nanjak-nanjak ke tempat-tempat coffee shop yang berada di ketinggian-ketinggian, di atas-atas bukit, itu nanjak-nanjak aja teman-teman. Jadi kalau gua ngelihat video-video yang viral tuh ya, kalau di internet, TikTok atau IG itu X-Max yang nggak kuat nanjak dan lain sebagainya, itu sebenarnya skill drivernya aja sih. Jadi skillnya harus bener-bener dimantepin, apalagi masalah mental ya. Balik lagi, ini motor kan big bike ya, maksudnya big matic. Jadi lu harus pede, mental lu harus siap gitu. Yang kelima, konsumsi bahan bakarnya. Menurut gua pribadi sih ya, dengan ukuran motor sebesar ini, mesin 250 cc 1 silinder, konsumsi bahan bakarnya ya bisa dibilang lumayan irit ya teman-teman. Gua bisa dapat 1 banding 32 km per liter ya. Bahkan sekarang nih kalau nanti gua kasih lihat, itu dapat di 31,0 km per liter. Jadi ukuran untuk 250 cc 1 silinder dengan bodi sebesar ini, bobot seberat ini ya, bisa dibilang lumayan irit ya. Karena gue pernah punya R25 2 silinder itu 1 banding 23 km per liter. Wajar sih, 2 silinder 250 cc wajar konsumsinya segitu. Makanya gue bilang ini irit gitu, nggak boros di kantong. Yang keenam, perawatannya teman-teman. Kalau gue bilang perawatannya cukup mudah, hampir sama motor Matic 150 cc pada umumnya. Gue pernah punya NMAX, jadi gue tahu dan gue ngerasain. Apalagi motor ini tuh gue jarang banget pakai, paling cuma dipakai Sabtu atau Minggu buat sumori gitu kan. Bisa dibilang gue tuh ganti oli maksimal 2 bulan sekali gue ganti oli, karena emang olinya tuh paling kepake cuman 1000 km, itu paling banyak. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kita nggak bisa kita nggak bisa pungkiri itu. Kita juga nggak boleh munafik. Jadi X-Max ini juga banyak kekurangannya sih teman-teman ya. Yang pertama dari segi bobot. Untuk motor Matic 250 cc 1 silinder ini bobotnya gila sih teman-teman. Kalau menurut gua ya, gua pernah punya R25 2 silinder, itu beratnya cuma 180 km 180 kg kalau nggak salah. Tapi si X-Max ini beratnya, bersihnya tanpa pengendara di atasnya itu 186 kg kalau nggak salah ya, 186 kg. Revisi kalau gua salah ya, kira-kira segitulah kiranya. Lu bayangin, motor 250 cc 1 silinder tapi beratnya sampai 180-an kilogram. Jadi karena bebannya berat, bobotnya berat, kalian harus benar-benar nyesuaiin. Yang mau up cc dari 150 ke 250 harus benar-benar adaptasi buat pakai si X-Max, apalagi pada saat macet-macetan. Dan yang tinggi badannya mungkin agak terbatas ya, itu biasanya benar-benar butuh effort buat nahan bodi motornya supaya di kemacetan tuh dia gak jatuh gitu. Kekurangan yang kedua, radius putarnya teman-teman. Ini motor panjang ya, antara ban depan dan ban belakang tuh panjang banget. Ibaratnya kalau mobil tuh kayak limosin kali ya, kalau di Amerika tuh panjang. Jadi lu radius puternya tuh bener-bener butuh effort. Jadi lu kalau mau muter balik, lu jangan ngambil kanan banget, lu ambil agak kiri baru lu patah gitu. Kalau enggak, lu bakalan jatuh ke debu. Dan satu lagi, kebanyakan user X-Max yang baru-baru naik X-Max itu ngelakuin kesalahan ketika dia muter balik, dia ngerem depan. Jangan lu lakuin itu. Kalau lu ngerem depan pas muter balik, dijamin motor bakalan berat di depan dan lu akan jatuh teman-teman. Jadi jangan sampai ngerem depan pada saat muter balik ya, dilarang. Kekurangan yang ketiga, pengeremannya teman-teman. Waduh,
Sebenarnya sih kalau punya uang ya, kalau punya rezeki harus di-upgrade pengeremannya. Kenapa? Karena remnya ini agak keras teman-teman ya, agak keras. Balik lagi pengeremannya jadi agak keras teman-teman. Terus kurang pakem ya, kurang. Jadi pengereman standarnya itu kurang pakem. Dengan bobot motor yang beratnya seperti ini tuh, kalau kalian mau ngerem nggak bisa mendadak teman-teman. Bener-bener harus diperhatikan jaraknya. Jadi kalian pakai momentum ya. Terus harus ngerti cara ngerem. Nggak boleh langsung dipencet semuanya. Karena apa? Ketika lu pencet semuanya dengan berat bobot motor seperti ini, itu bisa mengakibatkan rem lu panas dan akibatnya bisa ngeblong. Jadi kalau bisa lu harus tahu teknik pengereman. Nah, itu jadi teman-teman review gua kelebihan dan kekurangan dari X-Max itu sendiri. Jadi kalian yang pengen upgrade dari 150cc ke 250cc Matic, kalian bisa pertimbangin deh, gitu loh. Bisa pertimbangin kalau kalian pengen ngambil X-Max itu. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian ya, walaupun ada kekurangan, tapi kelebihannya menurut gua lebih banyak. Apalagi dengan bisa dibilang X-Max itu kalau di suatu tempat atau di suatu daerah tuh biasanya rare ya, jarang dipakai, jarang yang make. Jadi ketika kalian keluar manasin keliling, gak usah ngebut-ngebut, gak usah geber-geber, santai aja, dibawa santai gitu. Orang-orang pasti pada lihat gitu, pasti pada kadang-kadang tuh sedikit ada yang nengok, ada yang ya ngelirik sedikit-sedikit gitu. Itu aja review singkat dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, sama share videonya ya. Subscribe gratis, gak bayar, jadi jangan lupa di subscribe. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau lanjut motoran lagi. たまに立ち止まり確認